Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa Aceh TV Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat menggunakan dua nikmat yang paling besar ini untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat mulia sekalian. Para pemirsa TV Allah muliakan, pada pagi ini di Ustaz Menjawab kita akan membicarakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu berbicara tentang hadis Nabi dengan tema sumber pencerahan kita. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, kita ketahui bersama bahawa dalam sebuah hadis yang masyhur, dan hadis ini tingkatannya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak ahli hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Semoga Allah mencerahkan. Makanya kita beri tema sumber pencerahan kita. Ini berdasar kepada hadis ini. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nadharallahu imra'an." Semoga Allah mencerahkan seseorang. Semoga Allah memberikan pencerahan kepada seseorang. Seseorang siapa yang dimaksud Nabi? Kata Nabi melanjutkan, "Sami'a maqalati." Yaitu yang mendengarkan perkataanku, hadis-hadis dariku. Fawa'aha. Lalu dia memahaminya. Setelah dia mendengarkan hadis, dia memahaminya, fa'addaha kama sami'aha. Lalu dia kemudian melaksanakan, kemudian dia menyampaikan hadis tersebut sebagaimana yang dia dengar. Nah, hadis yang mulia ini menunjukkan bagaimana kemuliaan dan keutamaan dari orang yang mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ucapan Nabi ini kemudian difahami, setelah difahami kemudian disampaikan kepada orang lain. Nah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal salah seorang dari ahli hadis juga, dan beliau memang termasuk para imam yang empat. Dalam ucapan beliau menyebutkan, ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Dinun Nabi Muhammadin akhbarun, ni'mal matiyatu lil fata al-athar. لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار." Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, rahmatan wasi'ah, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis-hadis. Sebaik-baik kendaraan untuk para pemuda adalah hadis. Janganlah kalian membenci hadis dan para pengikut hadis. Sebab pendapat orang ibarat malam, sedangkan hadis bagaikan siang. Betapa banyak pemuda yang tidak mengetahui jalan hidayah, padahal matahari senantiasa terbit memancar cahayanya. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, bagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah memberikan gambaran tentang seorang pemuda yang harusnya dekat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahli hadis, orang-orang yang membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau katakan bahwasanya ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah hadis. Ya. Dinun Nabi Muhammadin akhbar. Agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis-hadisnya. Ya. Jadi kalau ada agama yang tidak berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ini agama yang keliru. Ni'mal matiyatu lil fatal athar. Sebaik-baik kendaraan untuk para pemuda adalah hadis. Nah, jadi para pemuda harus senantiasa dekat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kemudian Imam Ahmad melanjutkan, la tarkhabanna 'alil hadis wa ahli. Janganlah kalian membenci hadis dan para pengikut hadis, para ahli hadis. Kenapa? Farra'yu lailun. Karena pendapat-pendapat manusia itu adalah
bagaikan malam. Wal hadithu naharu, sedangkan hadis bagaikan siang. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan pencerahan, tentulah pencerahan yang kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Orang musyrikun Mekah sendiri pun mereka mengetahui bagaimana ajaran agama yang Nabi sampaikan itu adalah memberikan pencerahan-pencerahan. Bahkan ada seorang di antara mereka itu berkata kepada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'ah." Bukankah Nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu sampai kepada urusan buang air? Nah, ini menunjukkan bahawa memang ajaran agama ini benar-benar memberikan pencerahan kepada umatnya. Nabi telah mengajari kita cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara salat, cara kita berbahasa yang baik kepada orang tua kita, kepada isteri kita, kepada sahabat kita, kepada tetangga kita, kepada tamu kita, kepada masyarakat kita secara umum, ya. Jadi semua ajaran Nabi ini sudah disebutkan di dalam kitab-kitab hadis, ya. Sehingga Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya hadis-hadis itu ibarat nahar, ibarat siang yang terang, ya. Tetapi pendapat seseorang, pendapat Pak Ustaz Fulan, ya, Tengku Fulin dan seterusnya, itu kata beliau sebagai lail, sebagai malam. Jadi pendapat seseorang itu harus ditimbang dengan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pendapat itu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat itu boleh diamalkan. Tapi kalau pendapat itu bertentangan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat itu tidak boleh kita terima. Nah, kata Al-Imam Ahmad, "Wala rubbama jahila al-fata akthar al-huda wasyamsu bazighatun laha anwar." Betapa banyak pemuda yang tidak mengetahui jalan hidayah. Masya Allah. Dan kita lihat di sekeliling kita, di masyarakat kita, ya, di Indonesia atau dimanapun kita berada, kita lihat memang para pemuda itu jahil terhadap petunjuk, ya, tidak mengetahui jalan petunjuk, jalan hidayah. Wasyamsu bazighatun laha anwar. Padahal matahari senantiasa terbit memancarkan cahaya. Padahal cahaya itu ada di mana-mana, ya. Cahaya Allah itu senantiasa Allah berikan kepada siapapun yang ingin mencari cahaya itu. Nah, para pemirsa yang Allah muliakan, makanya kita lihat dari tulisan para ulama-ulama kita dari sejak Al-Imam Malik bin Anas sendiri, ya. Jadi salah seorang guru dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menulis kitab Al-Muwatta. Nah, kitab Muwatta ini telah memberikan banyak pencerahan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Sehingga Al-Imam Syafi'i kemudian digelar sebagai Nasirul Hadis atau Nasirus Sunnah, ya, pembela hadis atau pembela sunnah. Tentu saja setelah beliau belajar banyak tentang hadis-hadis, terutama kepada guru beliau yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Para pemirsa TV Allah muliakan, apabila kita lihat dari sejarah perjalanan ahli hadis dari zaman ke zaman, maka kita lihat perjalanan mereka itu penuh dengan pencerahan-pencerahan kepada umat. Ada satu hadis dari Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya. Dalam kitab sunannya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ya, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini setiap penghujung 100 tahun orang yang akan memperbaharui agama mereka. Nah, jadi kita lihat dari sejarah para ulama dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, bahwa apa yang Nabi sebutkan ini memang terbukti. Setiap 100 tahun ada seorang mujaddid, ada seorang pembaharu agama, ya. Setiap datang tahun berikutnya juga 100 tahun berikutnya juga ada mujaddid. 100 tahun berikutnya ada mujaddid, ya. Jadi sepanjang abad itu ada mujaddid. Ada orang-orang yang memperbaharui agama ini, yang mengembalikan masyarakat itu kepada keaslian agama, yaitu 3 generasi pertama Islam, yaitu generasi sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi inilah yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadisnya, "Khairun nas qarni."
thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang ada di zamanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia yang ada di abad berikutnya, iaitu zamannya tabi'in, kemudian orang-orang yang hidup di zaman berikutnya lagi, iaitu zaman tabi'ut tabi'in. Nah, para imam yang empat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Hanbali, mereka hidup di zaman tabi'ut tabi'in. Mereka adalah murid dari muridnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga apa yang mereka sampaikan itu adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan mereka adalah para mujaddid-mujaddid di zaman mereka. Para pemirsa TV Allah muliakan. Jadi, kalau kita baca dari sejarah, ya, jarak antara hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalnya Nabi Isa alaihi salam ada 500 tahun. Jadi setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi di hadapan Bani Israel. Kemudian 500 tahun kemudian baru Allah bangkitkan seorang nabi akhir zaman. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jarak waktu antara Nabi Isa sebagai Nabi yang ke-24 dengan Nabi yang ke-25 Nabi Muhammad SAW adalah 500 tahun. Para pemirsa TV Allah muliakan, kita sudah sekarang hidup di 14 abad lebih. Ya, setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi beliau berada di kota Madinah untuk pertama kalinya, yaitu di tahun pertama itu disebut di dalam sejarah Islam sebagai 1 Hijriah, dan kita sekarang berada di 1439 Hijriah. Jadi itu berarti bahwa sudah 1400 tahun lebih, ya, kita tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemungkinan kita untuk tersesat itu sangat besar, ya. Tetapi para masyayikh Allah muliakan, apabila kita kemudian mengikuti apa yang disebutkan oleh para mujaddid setiap abad, ya, mujaddid abad pertama, para pembaharu agama ini di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, sampai ke abad 14 ini, ya, maka kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan sehingga kita tidak tersesat. Baik, para masyayikh Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.